Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Pagi hari ini kita berjumpa lagi untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini Bapak Ibu, saya mengambil tema atau judul, yaitu perkenanan Allah melalui waktunya. Allah selalu berkenan melalui waktunya yang terbaik bagi kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan jika kita melihat dalam kitab Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9, di situ dikatakan, "Beginilah firman Tuhan pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka." Nah Bapak Ibu, kitab Yesaya ini dalam pasal yang ke-49 ini Bapak Ibu, ini adalah penggambaran atau penglihatan bagaimana Israel akhirnya dipulihkan oleh Allah. Dan ini juga Bapak Ibu adalah suatu penggambaran mengenai kehidupan kita di masa yang akan datang. Bagaimana umat Allah, umat yang bisa dikatakan percaya kepada Allah sepenuhnya dan melakukan segala perintah Allah, kita pun akan mendapatkan kemenangan sesuai dengan waktu Tuhan. Perkenanan Allah melalui waktunya Bapak Ibu, jikalau kita melihat ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ini, ketika Allah berkenan sesuai dengan waktu Allah yang terbaik itu, dikatakan Allah akan menjawab setiap pergumulan doa kita, akan menjawab setiap hal yang kita pertanyakan, yang mungkin saat ini kita belum pernah mendapatkan jawaban atas setiap doa kita. Ketika waktu Allah berkenan untuk menjawab setiap doa-doa kita, maka Allah akan menjawab doa kita. Kemudian di ayat yang ke-8 dikatakan, "Dan pada hari aku menyelamatkan." Ini berkaitan tentang masa yang akan datang, bagaimana Yesus akhirnya datang kembali untuk yang kedua kalinya. Dan ini juga mengarah kepada Allah menyelamatkan umat Israel dari masa-masa sukar dan akhirnya masuk ke dalam tanah perjanjian. Ketika Allah menyelamatkan, dikatakan, "Aku akan menolong engkau." Kalau kita melihat Bapak Ibu dalam perjanjian lama, seringkali kita menemukan bahwa terkadang Allah itu dianggap sebagai Allah yang jahat, Allah yang tega, Allah yang mungkin meninggalkan umatnya. Mungkin kita pernah membaca beberapa bagian yang mengarah kepada hal-hal yang demikian. Namun jikalau kita melihat Bapak Ibu, ketika Allah berkenan sesuai dengan waktu Allah yang terbaik itu, dan pastinya dengan tujuan-tujuan untuk membentuk pribadi kita, lepas pribadi, jikalau waktu itu adalah untuk membentuk umat Israel, maka Allah akan menolong kita, Allah akan memampukan kita, Allah akan membekali kita, Allah akan mempersiapkan kita untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia, dan untuk membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Tugas kita itu Bapak Ibu, ketika Allah sudah berkenan sesuai dengan waktu Allah melalui waktunya, Allah akan menjawab doa kita, menyelamatkan kita, untuk menolong kita, membentuk kita untuk menjadi perjanjian bagi umat manusia, dan membangunkan bumi kembali, dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka. Tanah pusaka pada waktu itu lebih mengarah kepada tanah perjanjian, tanah di mana yang dijanjikan Allah kepada umat Israel. Tanah pusakanya kita saat ini adalah tanah perjanjian, kehidupan yang kekal di surga nanti. Tugasnya kita untuk kita bersama-sama membagikan tanah pusaka ini kepada orang-orang yang belum mengenal
Kristus Yesus. Ini adalah bagiannya kita. Karena kita sudah dibentuk, kita sudah dijadikan, kita sudah ditolong untuk membangunkan bumi kembali. Apakah saat ini bumi sedang tertidur? Mungkin bukan buminya yang tertidur, tapi maksud bumi atau kata bumi di sini lebih mengarah kepada pribadi orang-orang yang meninggali atau yang tinggal di atas permukaan bumi ini. Tugasnya kita untuk membangunkan setiap orang-orang yang belum percaya akan Kristus, yang masih tinggal di atas bumi ini, namun tidak, atau mungkin bisa dikatakan belum percaya akan Kristus. Di ayat yang 9 dikatakan, Bapak Ibu, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah. Kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Mungkin kita saat ini, Bapak Ibu, sebagai orang-orang percaya, kita dikatakan sebagai anak-anak terang, anak-anak yang membawa damai, anak-anak Kristus yang seharusnya menjadi garam dan terang dunia. Tugasnya kita untuk mengatakan yang terkurung di dalam dunia ini, yang gelap ini, keluarlah. Untuk mereka yang masih ada di dalam gelap, tampillah. Tampil bukan tampil berarti menunjukkan eksistensi diri, tapi lebih tampil kepada menunjukkan iman, kepercayaan, bahkan tampil di hadapan Yesus Kristus. Jikalau kita berhasil untuk mengajak mereka, jikalau kita berhasil bersama-sama mendorong mereka, mendukung mereka, bahkan membuat mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus, janji Allah, Bapak Ibu, dalam ayat yang 9, di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan segala bukit yang gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Ini adalah janji Allah yang selalu menyertai kita sepanjang jalan. Ini adalah janji Allah yang selalu memberkati kita, bahkan di tempat yang gundul pun. Seperti dikatakan tadi, bukit yang gundul pun akan selalu tersedia rumput bagi mereka. Karena waktu Allah berkenan di dalam kehidupan kita, ini berkaitan dengan ayat yang ke-8 dan yang pertama, akan selalu menjawab doa kita. Perkenanan Allah melalui waktunya akan selalu menjadi waktu yang terbaik dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, marilah kita sebagai orang-orang percaya melakukan tugas dan tanggung jawab kita. Jangan pernah takut, karena Allah akan menjawab doa kita. Allah akan menolong kita. Allah akan membentuk kita menjadi perjanjian bagi umat manusia, membangunkan bumi kembali, mengatakan keluarlah orang-orang yang terkurung, tampillah orang-orang yang berada di dalam gelap, untuk dituntun kepada rumput yang hijau. Terima kasih banyak.